Kami ingin percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Jika tidak, bagaimana kabar kita untuk tidak menakuti apa yang kita lihat? Anak itu bermain dengan botol plastik, diisi dengan minyak dan belerang, dan dia menggagalkan mainannya dengan senyum malaikat. Senyum itu semakin indah karena dia adalah saksi ketidaktahuan paling sempurna di dunia. Dan apa kita lihat adalah anak yang bahagia, inkarnasi kepolosan dan keterus-terangan. Tetapi anak itu adalah pria. Itu adalah pria berseragam, yang merangkak di bawah semak-semak dan yang menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa ia harus mengikuti perintah. Karena begitulah adanya. Adalah pria yang memberi perintah, yang berpikir dia tahu bahwa menghancurkan yang berlawanan itu dipaksakan sebagai suatu keharusan demi kebaikan kita melakukan orang lain sesuatu selain saudara kita saling bertemu. Mel, kami pergi bekerja kemarin, dan kami masih akan bekerja hari ini. Kami kembali dari kekesalan kami kemarin, dan kami menemukan jalan menuju pertukaran kaki tangan dengan orang yang berbagi kehidupan sehari-hari kami. Apakah kita juga melihat bahwa kita tidur berdiri? Kami berkeliaran di lapangan tambang, dan setiap ledakan bagi kami adalah kejutan total. Dari yang tidak terkendali yang membawa kita kembali, tidak ada yang dikendalikan oleh semua ini. Semua orang berlayar dengan pandangan, sesuai dengan reaksi mereka dan impulsnya. Ini kita yang pergi dan siapa yang menolak. Kita benar untuk tidak pernah mempertanyakan kekecilan cinta kita. Ya, cinta kita selalu menjadi hal kecil. Dia memiliki sayap besar tetapi selalu tubuh kecil, ia memiliki bulu besar. Tetapi otot-otot yang sangat lemah sehingga bulu adalah berat. Dalam mimpi kita dan dalam impuls fantas kita, janji kita adalah seumur hidup. Dan detak jantung kita tampaknya bagi kita untuk menghapus dengan bayangan dan distorsi muka dan distorsi. Tapi kita yang pergi, yang menolak. Kita. Yang kita meyakinkan bahwa kita benar. Untuk membiarkan kepahitan dan kebencian menggantikan cinta, untuk membiarkan kekesalan dan permusuhan bersaing dengan kecurigaan dan kecurigaan. Apakah kita gabungan dari beberapa dari kita? Kami lupa bahwa kami yang telah membuat hukum dan perbatasan. Kami yang mengatakan bahwa ada yang miskin dan miskin. Kami telah kehilangan kendali dengan baik, sehingga kami tidak membiarkan kami tidak menyadari bahwa kami adalah yang hanya pencipta dan satunya desainer dari perusahaan logam dan darah di mana kami berjalan dan berjalan hari demi hari. Kami adalah anak-anak. Dan orang dewasa yang bertanggung jawab untuk taman kanak-kanak ini mungkin sedang minum bir di teras Orion. Dan kita tidak akan tumbuh dewasa sambil terus percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Jangan mencoba untuk bangun untuk mencintai, karena kita hanya akan menyelam bahkan lebih dalam tidur dan dalam mimpi. Dia tersesat, pria itu yang mengunyah batang bunga di sudut bibirnya, dan yang mengguncang keranjang imajiner sambil menyanyikan kedamaian. Mata setengah tertutup. Di pagi hari, dia membungkus selimut tebal dan dia menunggu angin laut untuk datang untuk membelai telinganya. Ketika ban yang dibuat-buat dari kendaraan lapis, siapa yang mabuk dengan cinta? Hanya mabuk. Untuk kehendak kita harus bangun. Sehingga pria yang menempa dan yang menyebalkan, kita. Bahwa pria yang belajar penting dan energi, dan yang menggambar obat dan balsam, itu adalah kita. Ya, sehingga pria yang membuat penderitaan rekan-rekannya kembali, dan yang membangun instrumen untuk memperpanjang lengan pendek rekan-rekannya, itu adalah kita. Bahwa tangan kita lebih kuat, bahwa lengan kita lebih gagah. Sehingga dalam satu gerakan, kita dapat menghentikan kekerasan bersih dan menetralkan agresif. Sehingga kita dapat membalikkan dinding dan mengalahkan raja. Raja anak ini yang memerintah dari kemauan dan bukan. Sejak kedermawanan dan kebaikan. Tanpa tangan yang kuat, kebaikan adalah chimera dan mimpi indah. Tanpa tangan yang kuat,
kita tidak akan dapat mendapatkan kembali kendali atas ini kuda liar yang memimpin dunia dari dinding ke dinding. Mencari jurang terakhir yang tidak ada. Biarkan Tuhan memanfaatkan hari ketujuh yang tidak berakhir. Dan mengambil kendali akhirnya menjadi orang dewasa, yaitu untuk mengatakan makhluk yang kuat dengan kehendak dan kecerdasan, mampu memberi tubuh. Pada keinginan yang kita semua bawa dalam diri kita, hidup dalam damai dan bahagia.